Generasi kita sekarang kok generasi kebingungan. Kenapa itu ditebang pohon-pohon yang besar? Dulu benar sama sekali kita tidak bisa melihat danau. Kalau kita mau melihat danau Tamlingan, kita harus turun. Apa yang terjadi dengan mata-mata air yang ada di desa Git-Git misalnya gitu? Apa yang terjadi dengan mata-mata air yang ada di Wonogiri gitu kan? Kita tidak lagi mengatasnamakan Tuhan, kita tidak lagi mengatasnamakan apapun itu, kita tidak lagi mengatasnamakan slogan-slogan apapun itu, kita atasnamakan air ini saja gitu kan. Akan membuat sebuah semacam diskusi yang menitik beratkan kepada atma air. Atma air itu adalah atas nama air. Itu yang kami konsepkan kurang lebih 4 tahun lalu ya Guru Rusne. Apa yang terjadi dengan mata-mata air yang ada di desa Git-Git misalnya gitu? Apa yang terjadi dengan mata-mata air yang ada di Wonogiri gitu kan? Betapa brutalnya, betapa vandalnya perlakuan orang-orang kita terhadap mata-mata air yang kita punya gitu kan. Nah, saya bisa membuktikan semuanya karena semua sudah direkam dalam buku ini ya. Kita 4 tahun yang lalu atas dukungan Pak Mangku Panji kita bikin buku. Judulnya Atas Nama Air gitu kan. Kita tidak lagi mengatasnamakan Tuhan, kita tidak lagi mengatasnamakan apapun itu, kita tidak lagi mengatasnamakan slogan-slogan apapun itu, kita atasnamakan air ini saja gitu kan. Ya dulu waktu zaman-zaman kami sekolah di Singaraja, kayaknya tidak ada dalam ingatan kita Singaraja itu punya banjir, nggak ada gitu kan. Tapi sekarang gampang sekali banjir itu terjadi gitu kan. Slogan-slogan lagi-lagi penuh semuanya, tapi tidak ada satupun usaha-usaha yang fundamental. Usaha-usaha ada, tapi usaha-usaha yang fundamental untuk mengatasi atau mengembalikan itu tidak ada gitu kan. Karena sampai hari ini kita tidak punya roadmap untuk menyelesaikan persoalan-persoalan air yang ada di Buleleng ini. Nah, setelah tahun itu generasi kita sekarang kok generasi kebingungan. Apakah betul seperti itu? Saya tidak tahu. Saya merasakan seperti itu. Generasi kebingungan tentang pengelolaan air. Dan yang sering sekali itu jalan di Danau Tamlingan, Danau Buyan, Wonogiri. Sekarang kok semakin jelas danaunya. Kenapa itu ditebang pohon-pohon yang besar? Dulu benar sama sekali kita tidak bisa melihat danau. Kalau kita mau melihat danau Tamlingan, kita harus turun. Sekarang banyak sekali rumah-rumah makan menebang dan kelihatan sekali sekarang semua danaunya. Dan itu bagi saya adalah salah satu yang perlu kita pikirkan dalam perusakan lingkungan, dan beberapa kali telah terjadi tanah longsor di sana. Sehingga hal itu akan membuat kita di masa depan, saya berpikir 40 tahun ke depan ini seperti apa air kita kalau tidak ada kebijakan yang jelas yang dilakukan oleh bapak-bapak kita. Ke depan kami sangat berharap Panji bisa lebih dikembangkan wisatanya tanpa merusak alam. Ya tentu kalau kami di hotel dan restoran dengan adanya objek wisata ya yang dekat dengan wilayah kami, itu akan membuat tamu-tamu itu akan datang ke Buleleng. Nah tentu kami sangat mendukung ya dari Pendiksa dan juga dari pemerintahan desa Panji dalam concernnya tentang sumber mata air. Untuk sama-sama kita berkolaborasi karena tidak ada yang bisa kita lakukan sendiri. Dan ini adalah ruang yang luar biasa, suasana hangat. Restu Ki Barak Panji Sakti sudah menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan, karena tanpa energi yang sama kita tidak mungkin berada di sini. Shalom, Abdidayu, Rahayu, Rahayu. Pertama, semuanya yang hadir pada hari ini dan kita sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan sama dengan tema hari ini adalah Atma, katanya atas nama air harus disandingkan dengan atas nama cinta juga, biar perjuangan sama. Kan karena atas nama air saja kadang-kadang kurang. Kalau bilang orang atas nama cinta, dia perjuangannya lebih kenceng lagi gitu. Karena ada cinta, ada air, mudah-mudahan tidak keluar air mata dia. Hari ini jam 2 agenda sebenarnya di jam 9, tetapi kami usahakan berada di sini karena ada diskusi. Mudah-mudahan nanti kehadiran dia dan dalam penyampaian ini Bapak Ibu sekalian yang tadi udah banyak hal yang disampaikan bisa
berkenanlah menerima kami dari statement dari penyambung lidah rakyat. Kami adalah Ketua DPRD Buleleng. Sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Desa Mudiwase, mudah-mudahan pertemuan yang apik ini yang dikemas oleh Pak Mekel selalu mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sekaligus kita semua berbahagia dan sehat dan bisa berpikir ke depan untuk memperjuangkan apa yang menjadi hakikat kita bersama Kepolisi. Yang berikan kata kiasan sedikit untuk Desa Panji. Tadi langkah kecil menelusuri kelokan jalan yang menanjak, hembusan angin sepoi yang menyejukkan badan kita, mudah-mudahan memberikan harapan yang besar untuk kita. Sejuta narasi sudah terbangun dari sebuah kata orang-orang yang peduli tentang lingkungan ini, tapi 1000 langkah mundur juga pasti ada dalam perjuangan kita. Tanpa kita sadar bahwa orang tua dulu sudah memberikan kata wates kangin, wates kau, wates selatan. Artinya batas-batas sudah diberikan dengan luar biasa. Tetapi generasi penerus lupa bahwa apa yang dilakukan hari ini hanya untuk kepentingan sesaat dan mengeksploitasi alam begitu bebasnya. Orang tidak bisa berkata dalam suatu komunitas dia akan memperjuangkan alam, tetapi ketika dia mendapat sebuah keuntungan yang lebih, dia akan diam 1000 kata. Karena itulah bagian dari sebuah orang yang bekerja dalam senyap tetapi memberikan manfaat untuk hitungan dirinya sendiri. Satu hal mudah-mudahan yang hadir hari ini adalah orang-orang yang peduli, tidak sekedar kata yang terucap dari bibir manisnya, tetapi lebih menyuarakan hati yang terdiam begitu lama, tidak dibantu oleh pemerintah untuk mengusahakan apa yang terbaik untuk alam kita. Tepuk tangan dulu. Kami berpikir di DPRD Buleleng ada konsep yang lebih tatanan dari pusat ke daerah sampai ke kabupaten. Karena ketika daerah tidak dipetakan dalam satu desa ke desa-desa yang lain, maka tidak ada program kerja ke depan dari bulan, tahun, dan mungkin lebih panjang lagi seperti 100 tahun yang kita upayakan. Karena bagaimanapun setiap berganti pemimpin ada kebijakan yang berubah. Itu suatu catatan yang perlu ingat bersama. Maka ketika kita mengadopsi pembangunan, baik pemikiran-pemikiran di luar negeri sana, mungkin 70 tahun yang lalu dia sudah menskemakan pembangunan daerahnya. Oh, ini adalah tanpa dia diatur dalam perda, tanpa diatur oleh perpres, tanpa diatur dengan pergub dan sebagainya, tetapi sudah dipetakan lebih dulu bahwa ini kawasan yang boleh dibangun dengan beton-beton yang kuat. Oh, ini harus dihijaukan. Karena pada saat kita lelah melihat beton yang begitu tinggi, kita harus berada di sebuah hamparan sawah yang memang menghijau atau nanti menguning. Dan ketika kita gerah di sebuah apartemen yang mewah, tapi kita bisa berada di tengah-tengah danau ataupun air-air yang mengalir begitu jernihnya sebenarnya di Panji. Maka nanti ke depan kami ingin sampaikan Buleleng sebagai sebuah pilot project, semua desa sudah ada pemetanya di 2027. Artinya konsep apa yang harus dibangun? Kalau Panji sebagai desa terdekat dari kota, kalau ini adalah fungsinya pariwisata, mari kita bangun pariwisata dengan gaya apa? Kan begitu. Tidak usah orang berjalan sendiri-sendiri dengan intelektualnya sendiri, tetapi lebih penting bahwa orang yang berjalan hari ini, pemerintah dan masyarakatnya selalu bersama. Pemerintah juga tidak boleh mengatasnamakan dirinya paling hebat, paling punya program, tanpa pernah melihat orang-orang yang sudah dari puluhan tahun, seperti Bapak Krisna tadi bilang, sudah mencatat dalam satu buku, tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang buku itu, apa tujuan dan makna yang ada tersimpan di dalamnya. Mungkin sangat baik, tapi kami tidak tahu. Kenapa tidak ajak berdiskusi dalam gedung DPR yang mewah? Karena itu adalah milik kita bersama. Kenapa pemerintah hari ini dan yang setelah berhenti tahun-tahun dulu tidak diajak diskusi dengan apa yang beliau inginkan? Mudah-mudahan yang beliau inginkan itu mewakili ribuan orang, 800 jiwa yang dari Buleleng. Itu yang kita inginkan. Maka kata sepakat yang kita berikan pada diskusi hari ini, ketika kita menggambarkan Desa Panji adalah sebuah tempat lokasi yang penuh sejarah, bahwa Buleleng terbangun dari Desa Panji ini. Mudah-mudahan Panji juga menginspirasi semua 148 desa atau 129 desa dan 19 kelurahan untuk bisa bersama-sama. Ketika di desa kami bisa dibangun sebuah proyek yang besar dan mampu nanti menyuplai apa yang dipentingkan oleh pariwisata, itu harus kita lakukan. Tidak harus kita berdiam menyamakan bahwa pariwisata harus kita bangun di Buleleng atau di Bali, tidak. Karena kita punya potensi yang berbeda. Inilah tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Buleleng dan Bali.
Kita tahu Buleleng dengan pendapatan hasil daerah kecil tidak akan bisa spontanitas atau langsung bisa menyelesaikan. Kalau tadi dibilang banyak jalan yang kita susuri rusak berat, ya. Tapi 80 tahun Indonesia merdeka, apakah sudah kita merasa merdeka? Kalau melihat jalan yang berlobang, irigasi yang begitu nggak bagus, kita belum merdeka. Tetapi kita harus akui, inilah daerah kita. Maka Badung yang begitu besar pendapatan daerahnya, apakah sudah memberikan sesuatu yang besar juga kepada Buleleng? Mungkin tahun-tahun dulu belum. Ketika Giri Prasto tampil, sudah diberikan, kita juga bisa menikmati. Pak Mekal tadi bilang semua 129 desa diberikan 1 miliar, itu sudah dinikmati. Tetapi kenapa tidak dari dulu? Tetapi kenapa tidak diskemakan dengan baik sehingga masyarakat semua bisa menikmati bahwa kemerdekaan itu hakiki sifatnya, Pak Kang Samir. Tetapi ingat, fungsi kami hanya 3. Kami adalah di pengawasan, budgeting, dan produk legislasi atau undang-undang. Kami tidak bisa mengatur seorang bupati, tapi kami bisa memberikan masukan. Tetapi ranah yang paling utama ada di masyarakat. Masyarakat yang memberikan kekuatan pada kami ketika bupati, gubernur, termasuk presiden menyalahgunakan wewenang. Di saat itu kami bicara dengan masyarakat. Walaupun keterbatasan kami diberikan aturan 3 itu, tetapi kami akan tidak terbatas bergerak. Karena kami punya slogan, kami sendiri, kami belum sampaikan pada teman-teman. Kami pingin dengan bahasa gininya, pranami upaditaning rajin. Kami siap kapanpun untuk masyarakat, itu artinya. Nih, itu. Artinya Bapak Ibu yang hadir hari ini jangan segan, walaupun dari luar daerah Buleleng, berikan masukan pada kami. Jangan segan seperti tadi Pak dari kehutanan bilang, hutan kita begitu luas, begitu hebatnya Bapak akan melaksanakan program reboisasi dan sebagainya, Bapak akan kalah. Terus ada rekanan yang kita ajak untuk penanaman hutan kembali. Dari rekanan membuat bibit saja sudah kita dipotong-potong, dipangkas. Bagaimana hutan sampai hijau? Karena di sini aja sudah banyak hal yang harus dipotong. Kemajuan itu kita perlu bersama-sama, Pak, perlu kompak. Dari hilirisasi tadi disampaikan, semuanya harus kita berkolaborasi. Maka kehebatan seorang Pak Mekal akan tidak menjadi hebat ketika masyarakatnya tidak mendukung. Hari ini Pak Mekal sukses menyelesaikan pajak karena memang kesadaran masyarakat sudah tinggi. Karena banyak orang tidak sadar dalam tatapan mata yang begitu kencang. Kencang yang menatap tapi sih sadar. Karena kenapa? Dia tidak akan mengabaikan semua aturan yang ada. Itulah orang yang sadar dalam penglihatan yang nyata. Maka mudah-mudahan dalam terdiam, dalam tidur pun orang banyak yang sadar. Karena apa yang diagendakan besok hari memberikan manfaat bagi masyarakat untuk generasi ke depan. Satu hal yang terpenting sebagai akhir kata kami dari DPRD Buleleng, berikan kami masukan karena kami bukan manusia yang hebat. Karena tempat kami di DPR dan kami hadir sebagai DPR bagian dari pilihan masyarakat. Latar belakang pendidikan kami yang bermacam-macam tidak punya disiplin ilmu yang sama seperti bapak-bapak yang di pemerintahan. Tapi kami punya tekad kuat untuk memperjuangkan masyarakat. Karena bapak punya atasan, bapak akan terdiam dari hebatnya pemikiran bapak karena ada di atas bapak seorang gubernur. Begitu juga dinas-dinas kami. Maka gubernur yang hebat adalah gubernur bisa menangkap semua pemikiran yang visioner yang diberikan oleh anak buahnya. Itulah orang pemimpin yang hebat. Itu yang kami bisa simpulkan hari ini. Terima kasih banyak, kami sudah diberikan waktu dengan segala keterbatasan kami di DPRD Buleleng. Maka Ibu dari Undiksa yang hadir hari ini memberikan pandangan itu. Buatlah Panji ini sebagai pilot project yang nantinya bisa membawa Panji sebagai ujung tombak kota dalam wisata. Ketika ada tamu yang datang baik dari DPR manapun, bisa kami ajak jalan-jalan di sini. Ya, dan terima kasih sebagai penutup kami. Kalau tadi dibilang apa penyapunya adalah Sinong, kami berikan satu bait Sinong untuk bapaknya, bapaknya Panji kan bisik-bisik dia si ini. Jadi saya ke Santi nih, yang sekepal Santi tapi sih belajar. Atur sembah sang prajeng Cakuping kare-kale sembah bakten titiang majang ring sang mubeng rak sang terang jagat Buleleng Pamekasan
pengabdi danu angin larapan sangkaning manah lastari maka kirang-kirang penyapa penyangre di tiang kiri-kiri desa Panji ledang aksamayan mungkin yatnya antar saat ya pangeras titian seraja karya sane wenten ring desa Panji mugi-mugi astong har labda karya puput sidega ampuraya nantinya kan ada ngai lagu nih kita peragat bahan awal kalian tuh deneng begini kayak ngelir kan ampuraya kira langkung tapi saya yang aturan pun pisang dulu ini ada balik ya jangan panten hilang jangan nepukin jok karaoke loh gitu ibu-ibu masih di kamar mandi karaoke ngamul kurangnya karaoke ya masih ini membudayakan bahwa kita harus wajib karena tadi pariwisata berbasis apa namanya budaya kita memulai hal yang kecil untuk melestarikan karena kalau tidak kita siapa lagi nih di kemantan jangan terang usaha ngatur Infek Pradi di tiang salib mulai kelengkari wau di jam 1960 dan punut Cisendurang Yu Kayu di Jabopura termanut yang keaturan di jam 1960 Om Santi tepuk tangan untuk yang kedua.